Bapak Ibu dimanapun berada pada malam hari ini, kembali lagi bersama dengan kami di Ibadah Praise and Worship oleh MD YPPI Batu Sumatera bagian Selatan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh kasih Tuhan tiada berkesudahan di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengawali ibadah kita ini dengan mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang kudus. Mari kita datang memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian yang mengatakan, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Mari kita katakan sama-sama, ku datang Tuhan masuk hadirat-Mu. Ku datang Tuhan masuk hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan bersujud. Kita katakan sekali lagi, ku datang Tuhan masuk hadirat-Mu. Ku datang Tuhan masuk hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan bersujud. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi penyembah. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari kita agungkan nama Tuhan. Kita katakan bahwa Allah adalah kudus. Mari kita katakan, ku datang Tuhan masuk hadirat-Mu. Ku datang Tuhan masuk hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan bersujud. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan.
Kami bersyukur malam hari ini untuk penyertaan Tuhan senantiasa boleh terus kami rasakan. Terima kasih telah mempertemukan kami di ibadah Praise and Worship pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami ini dari awal sampai dengan akhir nanti ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang boleh mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka agar kiranya boleh terus fokus untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, namanya ajaib. Mari kita sama-sama menaikkan pujian untuk menyukakan hati Tuhan. Ada kuasa dalam namanya. menyukakan hati Tuhan dengan sorak-sorai yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik, Yesus sungguh baik.
Kita naikkan pujian yang mengatakan, Yesus Engkau sungguh baik. Pada malam hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namamu indah, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus Engkau sungguh baik, namamu indah, layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita bagi Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang kudus, namanya indah, layak untuk diagungkan. Kita bersyukur untuk senantiasa penyertaan Tuhan. Dikala kita susah, dikala kita senang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Tuhan adalah penolong kita yang setia. Sebab kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan dengan pujian ini. Kita katakan, Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah
Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali dalam ibadah, pujian dan penyembahan. Umat-Mu telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan waktu ini bersama-sama kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, setiap kami boleh diberkati melalui firman-Mu, kami dikuatkan ya Tuhan untuk kami terus hidup menjalani hari-hari kami di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali dalam ibadah pujian dan penyembahan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Adapun tema yang akan kita renungkan bersama adalah roh yang luar biasa mengubah tekanan menjadi kemuliaan. Sekali lagi tema firman Tuhan malam hari ini adalah roh yang luar biasa mengubah tekanan menjadi kemuliaan. Yang mendasari daripada tema kita malam hari ini adalah dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal ke-6 ayat 1 sampai ayat ke-29. Tentunya bagian firman Tuhan ini tidak asing bagi kita. Sudah sering kita dengar, ini ada perikop tentang Daniel di gua singa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada zaman pemerintahan Raja Darius, memerintah di daerah Media, kita tahu bahwa dalam cerita ini, Raja Darius hendak mengangkat 120 wakil-wakil atas kerajaan. 120 wakil atas kerajaan. Dan di dalamnya diangkat juga 3 petinggi. Ya, diangkat 3 pejabat tinggi untuk membawahi 120 wakil raja itu. Dan di antaranya Alkitab mencatat adalah Daniel. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab mencatat ketika struktur kerajaan itu telah berjalan, Raja Darius mendapati, mengamati, mengevaluasi. Ternyata Daniel adalah satu pribadi dari ketiga pejabat tinggi ini, dia seorang yang melebihi pejabat-pejabat yang lain. Dan Alkitab berkata, Raja hendak memiliki keinginan, memiliki ketetapan ingin mengangkat Daniel dengan maksud menempatkan Daniel atas seluruh kerajaan. Artinya raja ingin mempercayakan Daniel atas seluruh kerajaan ini ke dalam tangan Daniel. Dan kita tahu dalam kisah itu pejabat-pejabat yang lain, pejabat-pejabat tinggi yang lain, wakil-wakil rakyat raja yang lain menjadi iri kepada Daniel. Mereka ingin berusaha menjatuhkan Daniel. Dan Alkitab mencatat mereka ingin mencari kesalahan daripada Daniel. Tetapi Alkitab mencatat mereka tidak menemukan satupun kesalahan Daniel di dalam pemerintahannya. Di dalam tugas dan tanggung jawabnya tidak didapati satupun kesalahan. Kecuali Alkitab berkata di dalam ibadahnya. Sehingga kita tahu dalam ceritanya, mereka bermusyawarah, mereka menghadap kepada Raja Darius supaya Raja Darius mengeluarkan satu undang-undang, satu peraturan menurut undang-undang orang Media dan Persia, di mana undang-undang itu tidak akan dicabut. Bahwa dilarang siapapun dalam 30 hari ke depan tidak boleh datang kepada dewa manapun, kepada Allah manapun berdoa dan memohon kecuali kepada Tuanku Raja. Dan kita tahu dalam kisah itu, undang-undang itu dibuat dan ditetapkan. Tetapi ketika undang-undang itu sudah ditetapkan, Alkitab mencatat Daniel tetap konsisten. Dia datang kepada Allah untuk berdoa, untuk beribadah 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukan. Nah, Alkitab berkata, Daniel ditangkap dan difitnah dan kemudian dia dihukum sesuai dengan konsekuensi undang-undang yang telah dibuat, yaitu dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentunya dari kisah ini kita melihat bahwa Daniel sebagai manusia biasa,
dia diperhadapkan dengan satu persoalan hidup, satu masalah, bahkan tekanan yang mengancam nyawanya. Tetapi kalau kita membaca teks Daniel pasal 6 secara seksama, kita menemukan sampai ayat bagian terakhir. Daniel sebagai manusia biasa, dia sanggup, dia mampu melewati persoalan yang menghimpit hidupnya. Persoalan yang menekan hidupnya, bahkan sekali lagi nyawa menjadi taruhannya. Daniel sanggup melewati itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari kisah ini tentunya saya merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Allah, bahkan fakta dunia mencatat bahwa orang yang hidup, siapapun kita, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, seperti apapun kondisi kehidupan kita, setiap yang bernafas, setiap manusia tidak terlepas yang namanya masalah. Dalam hidupnya pasti ada pergumulan dan pasti ada persoalan hidup. Dan tentunya setiap masalah, setiap beban hidup memunculkan, berdampak kepada tekanan. Dan ketika tekanan itu muncul dalam hidup kita, dalam fakta hidup yang ada, setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda. Ada respon yang berbeda-beda terhadap tekanan hidup yang menghimpit setiap kita. Ada yang sanggup, ada yang mampu melewati setiap tekanan itu dengan baik, dengan sikap dan cara yang benar. Tetapi tidak juga sedikit fakta mencatat, menyatakan ada begitu banyak, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun, ketika ada persoalan dan beban hidup yang menghimpit hidupnya, yang menekan hidupnya, ia tidak mampu melewatinya. Bahkan mengambil jalan pintas, mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Karena ada begitu besar, ada begitu berat tekanan yang menghimpit hidupnya. Tapi kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan malam hari ini. Daripada Daniel. Dari kisah yang saya sampaikan dalam Daniel pasal ke-6 dari firman Tuhan ini kita melihat. Bahwa Daniel sekali lagi adalah manusia biasa seperti kita. Dia diperhadapkan dengan pergumulan, dengan masalah. Bahkan nyawanya terancam. Tetapi kita membaca Daniel sanggup melewati. Dia lepas daripada tekanan itu. Dan tekanan itu berubah menjadi kemuliaan. Apa yang menjadi rahasianya Bapak Ibu? Apa yang menjadi rahasia Daniel sanggup melalui tekanan hidup yang berat? Ada satu ayat dari pasal ke-6 ini yang menjadi fokus, yang membuat hati saya tertuju kepada ayat itu. Dan kepada satu frasa di situ, di ayat ke-4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaan bagi Daniel. Dari ayat ke-4 ada satu frasa di situ dikatakan roh yang luar biasa. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Saya mencoba menyelidiki frasa ini. Dan saya mendapati beberapa terjemahan yang lain juga mencatat bahwa ayat ini dikatakan karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. King James Version berkata excellent spirit. Dan kata spirit diterjemahkan atau didefinisikan dengan kata yang lebih sederhana yang kita dapat mengerti yaitu batin. Sehingga terjemahan lama berkata, Alkitab terjemahan lama berkata, karena Daniel di dalamnya ada roh yang terutama. Ini berbicara tentang kebatinan atau rohani. Jadi bahasa sederhana yang ingin saya sampaikan atau bahasa sehari-hari bahwa Daniel memiliki kehidupan rohani yang luar biasa.
Daniel sanggup melewati tekanan hidup karena Daniel memiliki kehidupan rohani yang luar biasa. Atau kehidupan rohani yang maksimal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ada dua pokok penting yang akan kita pelajari bersama. Ada dua pokok penting yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah bagaimana Daniel memiliki roh yang luar biasa. Sekali lagi, bagaimana Daniel dapat atau bisa memiliki kehidupan rohani yang luar biasa. Dan pokok yang kedua adalah apa saja bukti kemuliaan yang nampak, kemuliaan yang nyata di balik tekanan yang dialami Daniel. Mari Bapak Ibu kita melihat pokok yang pertama. Bagaimana Daniel bisa memiliki kehidupan rohani yang luar biasa. Ada 3 kebenaran daripada Daniel pasal ke-6 ini. Saya mencatat ada 3 kebenaran. Yang pertama adalah Daniel tetap konsisten dalam menjaga kesalehan dan kekudusan hidup. Sekali lagi, kebenaran yang pertama, bagaimana Daniel bisa memiliki kehidupan rohani yang luar biasa. Daniel tetap konsisten dalam menjaga kesalehan dan kekudusan hidup. Kata kesalehan bukan berarti bahwa tidak berdosa. Tetapi kesalehan berbicara tentang bagaimana hidup seseorang itu sesuai, sejalan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau Bapak ingat dalam kitab Ayub, Ayub pasal 1 ayat 1 berkata, di tanah Uz ada seorang yang bernama Ayub. Ia adalah seorang yang saleh, jujur, takut kepada Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi sekali lagi kesalehan adalah berbicara bagaimana hidup kita senantiasa seturut, sesuai, sejalan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kita dapat melihat Daniel ini dalam Daniel pasal yang pertama. Ketika pertama kali Daniel dibawa ke pembuangan. Dan Daniel dikatakan dia terpilih dari sekian banyak orang-orang buangan. Alkitab berkata bahwa Nebukadnezar di dalam pasal pertama ingin menempatkan para anak-anak muda bekerja di istana raja. Dan Daniel adalah salah seorang di situ. Dan Daniel, Alkitab berkata dalam Daniel pasal 1, raja berketetapan Raja Nebukadnezar bahwa semua anak-anak muda yang dipersiapkan, yang dilatih selama 3 tahun, mereka boleh setiap hari menikmati santapan yang biasa dimakan oleh raja. Dan boleh minum anggur yang biasa disantap oleh raja. Tetapi Bapak Ibu kalau kita perhatikan Daniel pasal 1 ayat ke-8, Daniel 1 ayat ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Memang ada beberapa penafsir berkata bahwa santapan raja itu adalah bertentangan dengan hukum Taurat. Makanan raja itu ada yang haram. Dan ada yang mungkin sudah dipersembahkan kepada berhala. Bahkan dalam hukum Taurat, anggur dilarang untuk diminum. Sehingga Daniel tetap berpegang teguh kepada hukum Taurat. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Artinya apa? Daniel menjaga kesalehan dan kekudusan hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan menghendaki, Allah menghendaki melalui firman-Nya bahwa setiap orang percaya harus menjaga kekudusan hidup. Bahkan dalam Ibrani pasal 12 ayat ke-14. Ibrani 12 ayat ke-14 berkata, kejarlah kekudusan. Sekali lagi, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Terjemahan lain berkata, tanpa kekudusan kita tidak akan berkenan kepada Allah. Itu adalah kebenaran yang pertama. Bagaimana Daniel bisa memiliki kehidupan rohani yang luar biasa. Dan yang kedua adalah Daniel tetap konsisten, tekun dalam ibadahnya. Kebenaran yang kedua bagaimana Daniel bisa memiliki kehidupan rohani yang luar biasa adalah
dia tetap konsisten, tekun dalam ibadahnya. Kalau kita kembali kepada Daniel pasal ke-6, kita tahu bahwa Raja Darius telah mengeluarkan undang-undang menurut orang Media dan Persia bahwa tidak boleh 30 hari ke depan ada seorang pun datang kepada dewa manapun, kepada Allah manapun berdoa dan beribadah selain kepada Tuanku Raja. Tetapi kita melihat Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11 firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, undang-undang itu telah dibuat. Pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem 3 kali sehari. Sekali lagi, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibadah menjadi gaya hidupnya Daniel. Daniel tetap memprioritaskan Tuhan. Sekalipun ada konsekuensi yang harus diperhadapkan, yang harus ditanggungnya. Dia tahu bahwa ada kematian karena siapa yang melanggar akan dilemparkan ke dalam gua singa. Singa-singa yang kelaparan, yang siap menerkam, meremukkan mangsanya. Tetapi Daniel, Alkitab berkata, telah didengar undang-undang itu dibuat. Surat perintah itu telah ditetapkan. Tetapi Daniel pergi ke bait, ke dalam rumah, seperti yang biasa dilakukannya. Ada tingkap yang terbuka mengarah kepada Yerusalem 3 kali sehari. Dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita mau memiliki kehidupan rohani yang luar biasa, kehidupan rohani yang maksimal, maka kita belajar daripada Daniel. Dia tetap tekun dalam ibadahnya. Bila ibadah seharusnya menjadi prioritas yang penting dalam hidup kita. Sekali lagi, ibadah menjadi prioritas yang penting dalam hidup kita. Karena melalui ibadah, kehidupan, kerohanian kita dapat bertumbuh menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, dan menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Sehingga Ibrani pasal 10 ayat ke-25. Ibrani 10 ayat ke-25 firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya firman Tuhan itu berkata di dalam Ibrani 10 ayat 25, melainkan giatlah, tekunlah, lakukan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu adalah kebenaran yang kedua. Dan kebenaran yang ketiga, bagaimana Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa, adalah Daniel tetap konsisten dalam imannya. Sekali lagi, yang ketiga adalah Daniel tetap konsisten dalam imannya. Kenapa saya katakan demikian? Di ayat ke-23, Daniel tetap konsisten mengakui Allah dalam segala aspek hidupnya. Sekalipun mara bahaya menghimpit dia, persoalan sedang menekan dia, dia sedang berhadapan dengan singa. Dia sedang ada bersama-sama dengan singa di dalam gua singa itu. Tetapi Daniel 6 ayat 23 berkata, firman Tuhan berkata, ketika Raja Darius pagi-pagi datang kepada Daniel berkata, Daniel, apakah kamu masih hidup? Ayat ke-23. Ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya. Lihat, perhatikan baik-baik. Allahku telah mengutus malaikatnya. Daniel tidak berkata, aku tidak mati. Ini aku hebat ini. Aku tidak mati. Tetapi Daniel langsung tegas berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup, untuk menutup mulut singa-singa itu.
sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel tetap konsisten dalam imannya. Dia percaya bahwa karena Tuhanlah singa-singa itu tidak menerkam dia. Mulut singa-singa itu ditutup oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dia mengakui Allah, dia konsisten dalam imannya. Itulah kenapa Alkitab berkata bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Amsal 3 ayat 6 berkata, Amsal 3 ayat ke-6 berkata, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupmu, Tuhan akan meluruskan, melapangkan jalanmu. Itu terbukti dalam kehidupan Daniel. Sesuatu yang mustahil, singa-singa yang kelaparan tidak menerkam dia. Tapi itu karena imannya Daniel, dia konsisten dalam imannya. Sehingga dia berkata, Allahku telah mengutus malaikat-malaikat mengatup singa-singa itu. Karena kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, setelah Daniel ditarik keluar dari gua singa itu, orang-orang yang memfitnah dia, anak istrinya, Alkitab berkata belum sampai ke mulut gua itu, singa-singa itu sudah melahap mereka, sudah merumuhkan tulang-tulang daripada orang-orang yang memfitnah Daniel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Itu adalah 3 kebenaran bagaimana Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa. Daniel tetap konsisten dalam menjaga kesalehan dan kekudusan hidup. Daniel tetap konsisten tekun dalam ibadahnya. Dan Daniel tetap konsisten dalam imannya. Mengakui Allah dalam segala aspek hidupnya. Sekalipun dalam tekanan hidup, dia mengakui Allahnya. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup berperkara. Dia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dan pokok kebenaran yang kedua. Pokok kedua yang sangat penting yang dapat kita pelajari daripada Daniel ke-6 adalah apa saja bukti kemuliaan yang nampak, yang nyata, yang terjadi di balik tekanan yang dialami Daniel. Ada 3 bukti yang ingin saya sampaikan. Bahwa tekanan itu berubah menjadi kemuliaan. Ada 3 bukti kemuliaan yang nampak. Yang pertama adalah Daniel disukai dan disayang oleh Raja Darius. Itu ada di ayat ke-15, ayat ke-19, ayat ke-20, dan ayat ke-24 dalam Daniel pasal yang ke-6. Bukti yang pertama bahwa tekanan itu berubah menjadi kemuliaan adalah Daniel disukai dan disayang oleh Raja Darius. Kita memperhatikan di ayat ke-15 dikatakan, setelah Daniel sudah melakukan pelanggaran itu, dan sebentar lagi Daniel akan dibuang ke dalam gua singa itu. Alkitab berkata dalam ayat ke-15, setelah raja mendengar hal itu, bahwa Daniel sudah melanggar undang-undang itu, undang-undang yang tidak dapat dicabut, maka sangat sedihlah Raja Darius, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha terus dan terus untuk menolong Daniel. Wow, siapakah Daniel? Sehingga Raja Darius pun tertarik, simpati, empati kepada Daniel. Bahkan yang lebih lucunya lagi Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, hati saya sepertinya bersuka cita. Karena Daniel lah yang sanggup membuat seorang raja menjadi galau hidupnya. Karena setelah Daniel dibuang ke dalam gua singa, di ayat ke-19 berkata demikian. Lalu pergilah Raja Darius ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Wow. Daniel membuat seorang Raja Darius tidak dapat tidur. Bahkan kita berkata dia berpuasa bagi Daniel. Lebih menarik lagi di ayat ke-20. Pagi-pagi sekali
Ini ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergilah dengan buru-buru, dengan cepat-cepat ke gua singa. Wow, luar biasa. Ini bukti kemuliaan yang nampak daripada Daniel. Roh yang luar biasa mengubah tekanan hidup menjadi kemuliaan. Daniel disayang dan disukai oleh Raja Darius. Bukti yang kedua, kemuliaan yang nampak di balik tekanan yang alami Daniel adalah Daniel mendapat promosi, kedudukan atau jabatan yang tinggi. Di ayat ke-29 firman Tuhan berkata, dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Lihat, Daniel mendapatkan kemuliaan. Apa? Dia memperoleh promosi. Dia mendapat kedudukan, jabatan. Bahkan dicatat bahwa ada 2 raja sekaligus dalam 2 raja pemerintahannya. Ada Darius dan Kores, Media dan Persia. Dia dipercayakan kedudukan yang tinggi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki kehidupan rohani yang luar biasa, saya percaya kita akan mampu bertahan melewati setiap tekanan hidup. Dan tekanan itu akan berubah menjadi kemuliaan. Mungkin di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu, di tengah-tengah pekerjaan kita, mungkin di perusahaan, di tempat kita bekerja, di kantor manapun. Bapak Ibu diperhadapkan dengan pergumulan, dengan persoalan. Mungkin Bapak Ibu difitnah. Kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Kita tetap konsisten dalam iman kita. Kita tetap konsisten dalam ibadah kita. Kita tetap konsisten untuk menjaga kesalahan dan kekudusan hidup. Dan kita tetap percaya mengandalkan Tuhan. Saya percaya tekanan itu akan berubah menjadi kemuliaan. Engkau dan saya akan mendapatkan promosi. Sebagaimana Daniel terbukti. Dia mendapatkan kedudukan atau jabatan yang tinggi pada zaman pemerintahan Persia dan Media. Zaman Darius dan Kores, dia mendapat kedudukan yang tinggi. Dan yang ketiga, ini yang sangat menarik. Dan ini yang menjadi kerinduan saya juga. Bukti kemuliaan yang ketiga yang nampak di balik tekanan yang dialami Daniel adalah lewat kehidupan Daniel, nama Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, kemuliaan yang nampak yang ketiga adalah lewat kehidupan Daniel, nama Tuhan ditinggikan. Di ayat ke-27 dan ayat ke-28. Bersama ini kuberikan perintah. Ini pernyataannya Raja Darius. Yang tadinya seorang yang tidak percaya. Tetapi kita melihat tekanan itu berubah menjadi kemuliaan. Nama Tuhan ditinggikan melewat kehidupan Daniel. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab ternyata dialah Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini pengakuan Raja Darius ya. Dialah Tuhan yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Wow, luar biasa. Saya percaya ini menjadi kerinduan kita. Di mana hidup kita, nama Tuhan ditinggikan. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Saya percaya itu juga menjadi kerinduan hidup kita. Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Sebagai penutup, firman Tuhan malam hari adalah milikilah kehidupan rohani yang luar biasa. Milikilah kehidupan rohani yang maksimal. Maka kita pasti dan mampu bertahan dalam setiap tekanan hidup. Dan tekanan itu akan berubah menjadi kemuliaan. Tekanan itu akan berubah menjadi berkat. Kehidupan kita akan memberkati banyak orang. Karena Tuhan berjanji dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu.
Ketika kamu dicobai sampai tekanannya berat sekalipun, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga kita cakap, kita mampu menanggungnya. Tetapi kuncinya adalah seperti dalam 2 Korintus 4 ayat ke-16. 2 Korintus 4 ayat ke-16 sebagai ayat penutup. 2 Korintus 4 ayat 16, saya mengutip dari terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, berkata demikian. Itu sebabnya kami tidak putus asa. Itu sebabnya kami tidak putus asa. Biarpun secara jasmani kami semakin lemah. Karena tekanan, karena persoalan, karena masalah hidup yang berat. Jasmani kami semakin lemah. Kami stres dan segala macam. Tetapi secara rohani kami terus diperbaharui setiap hari. Sekalipun jasmani kita boleh melemah, tetapi biarlah secara batin, secara rohani, spirit kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kita memiliki kehidupan rohani yang luar biasa, yang maksimal, yang sanggup mengubah tekanan menjadi kemuliaan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan live streaming malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mulai meneguhkan iman kami. Karena memang sesungguhnya Tuhan, dalam hidup ini kami tidak terlepas dari persoalan. Kami tidak terlepas dari masalah dan tekanan hidup yang menghimpit hidup kami. Tapi kami mengucap syukur ya Tuhan, ada firman Allah yang malam hari ini memberikan teladan hidup daripada kehidupan hamba-Mu Daniel Tuhan. Dia diperhadapkan dengan tekanan, bahkan tekanan itu mengancam nyawanya Tuhan. Tetapi ia sanggup lepas, ia sanggup melewati tekanan itu. Sehingga tekanan itu berubah menjadi kemuliaan. Biarlah kami malam hari ini mau belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami mempraktekkan firman Tuhan. Agar kami memiliki kehidupan rohani yang maksimal. Kehidupan rohani yang luar biasa. Sehingga ketika kami memiliki kehidupan rohani yang luar biasa, kami percaya kami akan mampu menjalani kehidupan kami tiap-tiap hari. Sekalipun ada pergumulan, ada tekanan hidup, kami cakap melewatinya. Biarlah kami dimampukan ya Tuhan untuk terus membangun, memperbaharui kehidupan rohani kami tiap-tiap hari. Dengan kami konsisten hidup dalam kesalehan dan kekudusan hidup. Kami konsisten dan tekun dalam ibadah kami. Kami tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kami. Dan kami akan konsisten juga Tuhan dalam iman kami. Mengakui Allah dalam seluruh aspek perjalanan kehidupan kami. Karena kami tahu, kami menyadari, kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami tidak sanggup menjalani hidup ini sendiri Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang memegang kami, tangan kanan-Mu yang bawa kami kepada kemenangan ya Tuhan. Terus membawa hidup kami, menopang hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati ada berkat-berkat, ada kemuliaan-kemuliaan yang nampak dari kehidupan kami. Sebagaimana hamba-Mu Daniel Tuhan. Ia disayang, disukai oleh Raja Darius. Ia mendapatkan promosi. Bahkan lewat kehidupannya, nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Kami berindu ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Melalui kehidupan kami, boleh banyak orang mengaku bahwa hanya Engkau-lah Allah yang hidup. Engkau Allah yang kekal. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan, Engkau-lah juru selamat kami. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Mengucap syukur. Di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini Tuhan, kami ingin bersyafaat bersama Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu yang setia mengikuti ibadah live streaming setiap malam minggu Tuhan. Mengikuti ibadah pujian dan penyembahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia, di tengah-tengah kondisi cuaca, perubahan cuaca yang ada Tuhan. Ada begitu banyak di antara kami Tuhan yang mengalami gangguan dalam kesehatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah kami. Berikan kami daya tahan tubuh yang baik. Berikan kami imun tubuh yang baik. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami menjaga pola hidup yang sehat. Bahkan kami berdoa Tuhan,
Mungkin adalah Bapak Ibu saat ini Tuhan yang sedang terbaring di rumah atau dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkenalah Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah, memberkati semua obat-obat yang dikonsumsi, semua makanan minuman yang dikonsumsi, diberkati Tuhan. Bahkan ada penanganan daripada medis juga, diberkati dan ditolong Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh dipulihkan, mereka boleh sehat, melalui kehidupan yang sehat kami boleh terus hidup memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam pergumulan, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan buat berhasil apapun usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang ada. Suami, istri, anak-anak diberkati dan ditolong Tuhan. Anak-anak kami yang dalam pendidikan, baik ada yang bersama kami ataupun mereka ada di kota lain. Kami berdoa Tuhan menjagai mereka, lindungi mereka. Mereka berjuang untuk menggapai cita-cita mereka. Biarlah mereka juga hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sehingga masa depan yang penuh harapan menjadi bagian daripada anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini juga Tuhan, kami membawa bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah gejolak politik yang ada Tuhan, menjelang pemilu tahun 2024. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami yang ada saat ini. Biar mereka terus boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Membawa masyarakat kepada masyarakat adil yang makmur Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, persiapkanlah pemimpin yang baru ya Tuhan di tahun depan. Yang terbaik yang datang daripada Allah. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang punya tujuan, visi yang benar Tuhan. Sehingga mau bangsa Indonesia menjadi negara yang maju. Menjadi negara yang boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kabupaten Muara Enim dan sekitarnya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada diberkati dan tolong kami. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya boleh menjadi saksi Kristus. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak meteraikan firman-Mu malam hari ini. Dan setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan, tuntunan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita saat malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kembali kami ingatkan bahwasanya Majelis Daerah Sumatera Bagian Selatan bersama dengan STTE memiliki program-program yang menarik yang tentunya akan memberkati setiap pendengarnya. Di hari Jumat ada Eben Kids Ministry, di hari Sabtu ada Saturday Night Service, di hari Minggu ada Bincang Orang-Orang Muda. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap harinya ada renungan singkat, Sabda Ilahi. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian tentunya yang akan memberkati kita bersama. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang
malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Shalom.